ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan ketika kita menghadapi Ramadan. Persiapan yang pertama, kita menyarankan sebisa mungkin kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah untuk mendapatkan kondisi maksimal agar kita bisa beribadah sebaik mungkin selama bulan Ramadan. Karena kita semua mengakui manusia tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak punya daya dan upaya apapun. Kita tidak punya daya dan kekuatan apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala gandengkan ibadah dengan isti'anah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa ibadah dikaitkan dengan isti'anah? Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nad'u. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami berdoa. Allah juga tidak berfirman iyyaka na'bud wa iyyaka nahhuj. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami berhaji. Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena manusia tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin makan Allah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kunci sukses manusia untuk bisa menjadi hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-iftiqar wal luju' ila rabbih azza wajal. Merasa butuh dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu mengandalkan kemampuan pribadinya. Tidak menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang mampu untuk beribadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk. Maka kita hanya bisa mendapatkan pertolongan untuk bisa beribadah kepada Allah hanya dari Dia, zat yang menguasai seluruh hambanya. Karena itulah hadirin makan Allah, jangan lupa untuk berdoa dan berdoa, memohon kepada Allah, baik yang sifatnya bantuan fisik maupun yang sifatnya bantuan rohani. Kita minta kepada Allah untuk diberi kesehatan agar bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah di bulan Ramadan butuh modal kekuatan. Siang hari kita berpuasa, ditambah membaca Al-Quran. Di malam hari kita melaksanakan sholat yang jumlah rakaatnya belum pernah kita lakukan selama setahun, 11 rakaat. Ada nggak di sini yang rutin tahajud 11 rakaat? Jarang Pak ya. 1001 orang yang kemudian melestarikan tahajud 11 rakaat. Namun tiba-tiba ketika Ramadan kita menjadi orang yang rajin melakukan 11 rakaat. Selesai Ramadan itu hilang sama sekali, tinggal 1 rakaat. Yang penting sholat witirnya dijaga. Baik. Sehingga ini butuh persiapan fisik yang kuat, butuh persiapan fisik yang baik. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar fisik kita dijaga oleh Allah, bisa melaksanakan itu semua dengan kondisi maksimal. Dan yang kedua tidak kalah penting, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik, petunjuk untuk bisa semangat melakukan ibadah. Ada banyak orang yang dia punya fisik yang bagus, fisik yang kuat, namun Masya Allah kadang dia tidak berpuasa, atau dia berpuasa namun penuh dengan kegiatan tidur, sehingga waktunya habis hanya untuk nunggu sahur sama berbuka saja. Bangunnya pas menjelang sahur dan menjelang berbuka. Ada juga yang berpuasa Ramadan namun hidupnya hanya habis untuk aktivitas dunia, habis untuk dagang. Dia lupa untuk membaca Quran, dia lupa memperbanyak diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena mereka tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita minta dua-duanya, penjagaan fisik sehingga nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik,
Dan yang kedua, semangat untuk mengamalkan kebaikan, semangat untuk melakukan ketaatan. Dan ini adalah bentuknya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dua hal ini. Diceritakan dalam sebuah riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Mu'alla bin Fadl. Mu'alla bin Fadl pernah meriwayatkan, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighuhum ramadana. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar diantarkan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan. Persiapan para sahabat untuk menghadapi Ramadan 6 bulan yang lalu, Pak. Kalau kita persiapannya menghadapi Ramadan baru sepekan sebelum Ramadan. Apalagi kita kajian sekarang sehari sebelum Ramadan. Persiapan kita terlalu mepet. Makanya kalau ada yang telat, ini wajar karena persiapannya terlalu mepet. Orang-orang saleh di masa silam memberikan pelajaran bagi kita. Persiapan mereka untuk menghadapi Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Di tempat kita itu orang yang persiapannya maksimal, biasanya ibadahnya ibadah yang modalnya besar. Salah satu contohnya apa? Haji. Hanya itu kira-kira yang persiapannya sangat maksimal. Bahkan mungkin 3 tahun sebelum haji sudah dipersiapkan. Beli ini dan seterusnya. Sampai olahraganya juga disiapkan. Tapi untuk ibadah yang lain, kadang kita kurang perhatian. Kita kurang persiapan untuk masalah Ramadan. Kita kurang persiapan untuk ibadah sholat misalnya. Sudah mendekati qomat, baru ambil air wudhu. Kita kurang persiapan untuk Jumatan. Datang ketika khatib sudah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kadang kita kurang persiapan dan kurang perhatian untuk ibadah-ibadah yang lain. Termasuk salah satu yang sering kita korbankan adalah ibadah Ramadan. Persiapan kita terlalu mepet. Dulu para sahabat, kata Mu'alla bin Fadl, yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah ayyuballighum Ramadan sittata ashhur. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Rajin berdoa kepada Allah selama 6 bulan untuk diantarkan oleh Allah agar bisa mendapatkan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum, dan mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Kisah semacam ini sangat sering kita dengar, namun kadang kurang memberikan perhatian bagi kita. Anda bisa perhatikan bagaimana semangat orang di masa silam. Sayangnya mereka dengan amal di bulan Ramadan, persiapannya 6 bulan menjelang Ramadan, dan pasca Ramadan rajin berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selesai Ramadan berdoa untuk amal kita agar diterima oleh Allah, biasanya berapa hari? Selama masa Id saja. Kalau ketemu taqabbalallahu minna wa minkum, nanti hilang dengan sendirinya. Tapi kalau para sahabat, doa itu dilestarikan selama 6 bulan setelah Ramadan. Mereka banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang kami hormati, di antara salah satu doa yang bisa kita tiru, doa yang pernah diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah meriwayatkan satu doa yang dipanjatkan oleh para sahabat. Sebagian sahabat mereka mohon kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagiku agar aku bisa menuju Ramadan. Ini minta apa? Kesehatan fisik, kesehatan jasmani, agar nantinya dia bisa bertemu dengan Ramadan, dikasih usia yang panjang oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadana, dan selamatkanlah Ramadan untukku. Artinya adalah jadikan Ramadan itu bulan yang maksimal bagiku untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Selamatkan Ramadan untukku, utuhkan amalku sepanjang bulan Ramadan. Kita minta
kondisi kesehatan rohani, taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa maksimal beribadah selama bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalku selama bulan Ramadan sebagai amal yang mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tiru doa semacam ini sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Dan ini doa yang sangat bagus, menunjukkan bagaimana semangat mereka terkait bulan Ramadan, minta kepada Allah kesehatan fisik, kesehatan rohani, semangat berupa taufik, dan yang ketiga adalah minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Kemudian berikutnya yang bisa kita persiapkan selain berdoa kepada Allah agar kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Jadikan ini sebagai alat pembantu bagi kita untuk bisa maksimal beribadah kepadanya. Kenapa kita harus berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, gurunya Imam Ibnu Utsaimin. Ketika beliau ditanya oleh sebagian muridnya, apa yang harus kami persiapkan untuk menjalani Ramadan? Sementara jawaban itu dalam forum tanya jawab yang ringkas, maka Syekh hanya memberikan satu kunci: perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah? Terutama ketika kita hendak menghadapi ibadah-ibadah besar. Karena dosa adalah sumber terbesar manusia terhalangi untuk bisa semangat melakukan ketaatan. Salah satu di antara indikator manusia itu jadi malas untuk melakukan ibadah, di antaranya adalah disebabkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan dan belum dihapuskan dari hatinya. Dosa yang dilakukan oleh orang kafir menyebabkan mereka mengatakan bahasanya Al-Quran adalah asatirul awwalin. Al-Quran itu karangan dongeng orang masa silam. Karena apa? Orang kafir berkomentar demikian karena mereka melakukan pelanggaran dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Artinya kemaksiatan yang mereka lakukan sampai menyebabkan kekufuran. Makanya sebagian ulama mengatakan al-itsmu baridul kufri. Al-itsmu baridul kufri. Dosa itu pengantar kekufuran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila ada seorang hamba yang dia melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Satu dosa kecil, satu titik yang kecil. Dua dosa, dua titik. Banyak dosa, titik, 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 titik. Semakin besar dosa, titiknya semakin besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat dan minta ampun kepadanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda-noda dosa tadi. Sehingga untuk menjernihkan hati kita, cara yang paling mujarab adalah banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa obat bagi hati adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber penyakit bagi hati adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian wa illa zada hatta ta'lu qalbahu. Dan kalau dia kembali melakukan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah, maka titik itu akan terus bertambah dan bertambah sampai menutupi seluruh permukaan hatinya. Hatta ta'lu qalbahu. Sampai titik itu mengungguli hatinya, artinya sampai menutupi seluruh permukaan hatinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ran, itulah ran yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Mereka menuduh Quran itu asatirul awwalin, karangan atau dongeng masa silam. Kalla bal, sekali-kali tidak. Justru sebaliknya, itu disebabkan karena ron yang ada dalam hati mereka, maka nuyaksibun, dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, penghalang ini sebisa mungkin kita hilangkan. Menjelang Ramadan, kurangi maksiat, biasakan diri untuk berubah dari sejak awal. Karena kita berharap ketika menghadapi Ramadan agar ibadah yang kita lakukan bisa lebih maksimal. Ditambah lagi kita berusaha untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa adalah penghalang terbesar bagi manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mohon untuk tidak difahami. Apakah berarti ini dianjurkan untuk saling bermaaf-maafan menjelang Ramadan? Jawabannya tentu tidak demikian. Karena minta maaf itu latar belakangnya apa? Ketika kita punya kezaliman kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana madlamatun li akhihi", barang siapa yang pernah melakukan kezaliman bagi saudaranya, falyastahlilhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan sejak sekarang. Tidak perlu ditunda. Gara-gara tradisi maaf-maafan semacam ini, banyak orang yang menunda minta maaf kalau punya kesalahan. Ada orang yang dia bersalah misalnya di bulan Rabiul Awal. Kapan minta maafnya? Menjelang Ramadan. Atau minta maafnya ketika Idul Fitri. Nunggu berapa bulan, Pak? Bisa nunggu sampai 5 bulan, 4 bulan. Siapa yang menjamin dia akan tetap hidup ketika dia harus nunggu sekian lama? Karena itulah kezaliman yang kita lakukan, tidak ada istilah musim penghapus kezaliman, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, sekali Anda melakukan kezaliman kepada orang lain, segera minta maaf kepada pemiliknya, kembalikan kezaliman itu. Dan mohon diingat, yang namanya kezaliman, ada sebagian orang yang punya prinsip aneh. Kezaliman itu terhitung sejak kita berusia balik. Sejak kita berusia balik terhitung sebagai perbuatan dosa, meskipun belum kenal sunnah. Ada sebagian orang yang berprinsip, itu kan masa silam saya, sebelum saya kenal sunnah. Yang namanya dolim sebelum kenal sunnah ya nggak apa-apa. Terus dari mana kondisi macam ini? Dolim tetap dolim meskipun pelakunya tidak kenal sunnah. Mungkin dulu waktu masih SMA, kita masih jadi orang yang nakal, belum bisa dikendalikan dengan aturan. Sering naik angkot nggak bayar. Sering dolim nggak ini? Dolim. Kan nggak masalah, wong itu masih anak-anak ya. SMA sudah balik belum? Belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kedoliman ketika SMA terhitung sebagai dosa tidak, Pak? Kita tidak boleh berpikir, kan waktu itu belum kenal sunnah. Bukan syarat sebuah kedoliman harus kenal sunnah. Dolim tetap dolim, sekalipun kita ketika melakukannya belum tahu ajaran Islam yang benar. Tapi kita tahu itu dolim. Sejak usia balik terhitung sebagai perbuatan dosa. Segera minta maaf, kembalikan haknya. Yang jadi sumber kebingungan kan, terus gimana nyari orangnya? Jangankan nyari supirnya, Pak ya, angkotnya saja sudah jadi rosok. Ini terus nyari supirnya bagaimana? Kalau Anda memiliki kezaliman kepada orang lain dalam bentuk hak harta yang tidak memungkinkan untuk kita kembalikan kepada pemiliknya, di situ ada beberapa tahapan yang diberikan oleh Al-Ghazali, sebagaimana yang dinukil oleh An-Nawawi. Pertama, kembalikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya bisa kita jumpai. Kalau nggak bisa, maka salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita berikan untuk Pak RT atau siapa saja, orang fakir miskin dan seterusnya. Kita sedekah atas nama orang yang
memiliki uang ini. Jika tidak memungkinkan, silahkan masukkan ke dalam masjid dengan niat ini adalah sedekah atas nama pemiliknya. Ini cara untuk menyelesaikan diri atas perbuatan kezaliman hak harta yang belum kita tunaikan, sementara kita tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Karena itu hadirin yang kami hormati, sebisa mungkin dolim-dolim yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita ingat-ingat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Allah ingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kita menduga bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu lupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Kita melupakannya namun Allah mencatatnya. Kita melupakannya namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi bahaya besar ketika kita berhadapan dengan Allah di hari akhir. Bisa jadi ada banyak hal yang belum pernah terlintas dalam hati kita, enggak pernah kita pikirkan, namun ternyata itu menjadi sumber masalah besar bagi kita ketika di hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak di hadapan mereka dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan, tidak pernah mereka kira ketika di dunia. Dan mohon juga perlu diwaspadai kezaliman dalam keluarga. Kadang ada suami yang zalim kepada istrinya, tapi dia anggap itu biasa, kan istriku dewe. Apakah kemudian kalau menzalimi istri jadi halal? Atau sebaliknya ada istri yang zalim kepada suaminya, dia anggapkan biasa saja, wong ini juga suaminya sendiri. Atau zalim kepada anaknya dan dia anggap itu biasa saja, kan ini anak-anakku, milik saya. Atau zalim anak kepada orang tua dan seterusnya. Kezaliman antar keluarga umumnya orang menganggap itu biasa saja, padahal itu salah satu di antara sumber dosa. Kalau ini enggak ridho, sampai kiamat ada perhitungannya. Karena itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hati-hati dengan dosa-dosa semacam ini. Ini salah satu di antara penghalang terbesar orang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Kemudian selanjutnya yang kita perlu persiapkan menjelang datangnya Ramadan. Seharusnya ini jauh dari awal, mungkin 2-3 bulan sebelumnya. Kita persiapkan diri untuk membiasakan diri dengan kebaikan. Karena tidak ada orang jadi baik secara instan dalam Islam. Semua orang baik itu butuh proses. Mau jadi baik, dia harus berproses. Tidak boleh jadi baik dengan cara instan, dadakan. Karena yang digoreng dadakan hanya tahu bulat. Kalau mau jadi baik, semuanya harus berproses, ada tahapannya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa sifat-sifat baik yang dimiliki oleh manusia. Kata beliau, itu harus diawali dengan berproses, latihan, setahap demi setahap. Salah satunya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang masalah tradisi jujur dan tradisi bohong. Nabi SAW mengatakan, wala yazalun nasu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ada beberapa orang yang selalu membiasakan diri untuk jujur. Dia terbiasa jujur, melatih dirinya, pokoknya saya harus jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah tetapkan dia jadi orang jujur. Kalau sudah jadi karakter, ini akan susah berubah. Tapi untuk membentuk karakter bagaimana? Berproses, membiasakan diri setahap demi setahap. Dia latihan untuk selalu jujur, latihan sampai ketika itu terbiasa, itu menjadi karakter. Ditetapkan oleh Allah hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga kemudian dia ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Sebaliknya, wala yazalun nasu yakdzib, ada orang yang membiasakan diri suka berdusta, hobinya berdusta, gampang membohongi orang lain. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia dicatat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai pendusta. Dustanya sudah jadi karakter.
kira-kira berapa persen bisa berubah? Akan sangat sulit. Karena yang namanya karakter itu berproses. Baik berproses, jahat juga berproses. Karena itulah Rasulullah SAW ketika memberikan arahan kepada kita, bagaimana caranya agar orang itu jadi pintar, jadi orang yang penyabar, jadi orang yang berusaha untuk menjaga diri dan kehormatan. Nabi SAW mengatakan itu semuanya berproses. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "May yasta'iffa yu'ifahullah." Barang siapa yang berlatih diri untuk menjadi orang yang selalu menjaga kehormatannya, tidak mengumbar kehormatannya, tidak suka meminta-minta, tidak suka mengharapkan harta yang dimiliki oleh orang lain, dia menjaga wibawanya, yu'ifahullah, maka Allah akan jadikan dia orang yang memiliki iffah, menjaga kehormatan, baik kehormatan terkait statusnya, kehormatan terkait syahwat perut maupun syahwat di bawah perut. Ini ketika dia berusaha untuk menjaga kehormatan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa menjaga iffah. Kemudian dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar, wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latihan sabar, nanti dijadikan oleh Allah orang yang penyabar. Untuk bisa sabar, Anda jangan bilang gini, "Saya memang karakternya orang yang gak sabaran, Mas." Berarti kalau begitu Bapak boleh marah sembarangan. Tidak demikian. Semua orang dituntut, mari belajar bersama-sama untuk jadi orang baik. Jangan berikan celah bagi diri kita untuk bersikap sembarangan dengan kalimat-kalimat racun seperti tadi, Pak. Saya itu memang orangnya nggak jujur. Wah, ini bahaya ya. Saya orangnya nggak sabaran. Ini kan sebenarnya memotivasi dia untuk, berarti kalau begitu saya boleh marah sembarangan. Ini bahaya. Marah itu sifat yang tercela, bukan sifat yang terpuji. Kadang ada sebagian orang yang dia menyampaikan udzur pribadinya, saya itu orangnya nggak sabaran. Berarti apakah kemudian Anda boleh marah sembarangan? Tentu tidak demikian. Mari bersama-sama latihan untuk jadi orang yang baik. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk latihan sabar, akan Allah jadikan orang yang penyabar. Karena karakter baik itu terbentuk. Ya kalaupun marah itu di luar kemampuan kita. Makanya marah itu terkadang di luar kendali manusia ya. Sampai marah itu mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan amarah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau sangat marah melihat kaumnya menyembah anak sapi, patung anak sapi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampai ketika marah itu telah pergi dari Musa, berarti marahnya yang pergi, Musa sendiri tidak bisa mengendalikan marahnya. Yang ini menunjukkan bahasanya al-ghadab, penyakit marah itu kalau sudah dominan dalam diri manusia, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di lanjutan hadis, "Wa man yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang berusaha untuk selalu merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang berkecukupan. Dan yang dimaksud berkecukupan itu apa? Tidak butuh apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak merasa butuh dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Kanan kiri lebih kaya dari saya, bukan jaminan dia lebih nikmat dari saya, karena kenikmatan ada di hati. Kanan kiri lebih kaya dari saya, bukan jaminan bahasanya dia lebih tidak butuh daripada saya. Yang penting membuat suasana hati itu qanaah, dan itu butuh latihan. Karena itulah hadirin makan Allah, sebagaimana ini berlaku untuk sebuah karakter, ini juga berlaku untuk kebiasaan dalam melakukan ketaatan. Ketika menjumpai bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk banyak membaca Quran, berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Kalau itu tidak dimulai dari awal, tidak ada pengantarnya, mungkin kita akan kaget, Pak. Tiba-tiba Quran
begitu masuk malam tanggal 1 Ramadan dibuka semuanya berdebu. Bersihkan dulu Qur'annya. Nanti kaget itu kalau baca Quran begitu semalam langsung harus 1 juz, Pak. Capek lidahnya, capek suaranya karena tidak terbiasa. Tapi kalau kemudian kita awali dari awal, kita awali dari sebelum Ramadan, biasakan diri dengan melakukan ketaatan, maka insya Allah begitu masuk Ramadan tidak ada istilah kaget dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang kami hormati, persiapan yang berikutnya yang keempat agar kita bisa memiliki atau bisa mendapatkan keberkahan selama bulan Ramadan adalah miliki target ketika Ramadan. Orang secara umum ketika dia punya target biasanya kegiatannya lebih terarah, dia lebih rapi, lebih terarah daripada mereka yang tidak punya target. Terutama jadikan Ramadan itu target bagi kita untuk berubah dari kondisi yang kurang baik menuju yang lebih baik. Anda bisa punya target yang lebih besar. Misalnya Ramadan tahun ini saya targetkan khatam juz 30. Ini baru berlatih untuk baca Al-Quran. Sebelumnya nggak pernah memegang Quran. Pokoknya Ramadan kali ini harus khatam 30 juz dan seterusnya. Atau saya mau khatam, kalau tahun kemarin sekali khatam, tahun ini 5 kali, 3 kali, terserah. Kalau Anda punya target, nanti kegiatan kita akan lebih terarah. Karena saya targetnya adalah sekian kali khatam, maka saya harus bisa mengukur diri. Waktu saya dari jam ini, nggak boleh diganggu dengan apapun. WA mati, Facebooknya jangan aktif, HP bisa bila perlu ditinggal di rumah, jangan dibawa ke masjid. Masa itikaf bawa HP? Betul dia itikaf sendirian, tapi kawannya banyak di forum. Hahaha masih keluar ya. Nah, ini di forum katanya itikaf kok cekakaan terus. Baik, ini contoh ketika orang itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sampai dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya dia diam, dia justru sibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang tidak ada artinya. Hadirin yang kami hormati, banyak di antara masyarakat kita, tapi alhamdulillah tradisi semacam ini sudah mulai berkurang. Mereka menganggap bahasanya Ramadan itu bulan untuk menghabiskan waktunya hanya dalam rangka main-main. Mainan catur itu kalau bulan Ramadan makin rame atau makin sepi, Pak? Makin rame. Kartu makin keluar. Karambol digelar di mana-mana. Sampai dalam satu musola, Pak ya. Begitu bulan Ramadan itu rak-rak atas Quran itu isinya kalau enggak kartu, domino, kemudian skak, tambah nanti karambol di kanan kiri musola. Selesai subuh karambolnya digelar. Nanti sampai kira-kira mereka capek tidur ya gitu ya. Kemudian nanti sholat duhur dan seterusnya, sore main lagi. Ini Ramadan yang sangat tidak berkualitas, hanya habis untuk main-main. Bahkan ada kadang orang tua yang secara sengaja menyediakan mainan untuk anak-anaknya yang berpuasa selama bulan Ramadan. Kita hidup di sebuah lingkungan yang dididik Ramadan itu habis untuk main. Sampai mahasiswa itu, Pak, stick PS begitu Ramadan diturunkan, Pak, dibersihkan. Sekarang mulai PS-an lagi. Baik, ini nanti tidak ada artinya, waktunya sia-sia. Hadirin yang kami hormati, kalau kita punya target, nanti aktivitas kita akan lebih terarah. Saya targetkan selama bulan Ramadan khatam sekian, atau Anda targetkan selama bulan Ramadan saya akan baca satu buku ini sampai habis. Misalnya Anda cari buku yang ingin Anda pelajari, saya mau khatam buku fikih sampai habis. Ada buku Al-Wajiz yang bagus ya, Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz, sudah diterjemahkan. Ini kitab fikih satu madhab, kitab fikih satu madhab, dan disarankan untuk menjadi kitab dasar ketika orang mau belajar ilmu fikih. Saya mau khatamkan ini, pokoknya biar saya scan semua pembahasan fikih
yang penting paham semuanya, dan seterusnya. Ada juga orang yang mentargetkan selama Ramadan hatam membaca Riyadhus Shalihin. Nah, model-model semacam ini kita betul-betul jadikan Ramadan itu madrasah bagi diri kita. Berusaha untuk melatih diri dengan target yang kita miliki. Karena Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk berubah. Kapan lagi mau berubah kalau tidak di bulan Ramadan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan dalam sabda beliau di khutbah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa pintu surga dibuka? Pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan sebagai motivasi bagi kita. Berarti ketaatan yang kita lakukan berpeluang besar diterima oleh Allah, dan itu akan mengantarkan kita menuju surganya. Karena itu pintu surga dibuka. Ini saya tunjukkan dihamparkan oleh Allah balasannya. Berarti ketaatan yang kita lakukan berpeluang besar diterima oleh Allah dan mengantarkan kita menuju surga. Wa tuftah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya, pintu neraka diapakan? Ditutup. Memberikan motivasi bagi kita untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Kesempatan terbesar agar dosa yang kita lakukan tidak menjadi sumber musibah bagi kita yang akan mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pintu neraka ditutup agar kita semakin rajin untuk mohon ampun kepada Allah. Kesempatan terbesar biar dosa kita tidak mengantarkan kepada neraka. Kemudian wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Setan dibelenggu sehingga dia tidak bisa menggoda manusia dengan leluasa sebagaimana kalau dia dibebaskan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan jauh lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Nah, kalau Ramadan bukan saatnya untuk berubah, mau berubah di bulan apa? Ramadan saja dia tidak bisa berubah. Padahal Ramadan adalah kesempatan yang paling mudah untuk berubah jadi menjadi orang yang lebih baik. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, walillahi utaqaun minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada beberapa orang yang dibebaskan dari neraka. Dan itu Allah tetapkan setiap malam. Dalam setiap malam Ramadan Allah tunjuk si A bebas neraka, si B bebas neraka, C bebas neraka, D bebas neraka. Kira-kira kita termasuk salah satunya atau tidak? Itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan beberapa hambanya utaqa'u minan nar, dibebaskan dari neraka. Karena mereka jadikan Ramadan itu kesempatan untuk berubah. Ada banyak di antara mereka yang keluar dari bank ketika Ramadan. Banyak di antara mereka yang mulai berjilbab karena Ramadan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan transaksi haram ketika Ramadan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan rokok ketika Ramadan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan berbagai macam aktivitas maksiatnya karena Ramadan. Perubahan mereka terjadi ketika Ramadan. Apakah kita termasuk salah satu di antaranya? Ada di antara mereka yang jadi ustadz setelah Ramadan, Pak ya. Jadi begitu bulan Ramadan dia ikut pesantren kilat. Selesai Ramadan perubahannya drastis. Dia bisa baca kitab. Dia kemudian mulai mengkaji kitab-kitab referensi asli tulisan para ulama. Sampai akhirnya dia berubah ketika Ramadan. Banyak orang yang kemudian ada orang yang jadi hafid karena Ramadan. Itu semuanya motivasi yang muncul ketika Ramadan. Bisa jadi mereka adalah utaqa'u minan nar, manusia-manusia yang dibebaskan oleh Allah dengan adanya Ramadan.
Kalau Ramadan tidak menjadi kesempatan untuk berubah diri menjadi lebih baik, padahal itu bulan di mana Allah kasih kemudahan kepada siapapun mau beramal sangat gampang. Kalau Ramadan tidak bisa mengubah kita, terus mau berubah kapan lagi? Mau mencari bulan apa yang bisa mengubah kita? Mereka yang belum pernah berjilbab misalnya, jika Ramadan tidak bisa mengubahnya untuk menjadi muslimah yang menjaga kehormatannya, kapan lagi dia akan berubah? Makanya hadirin yang dimakan Allah, sangat mengherankan kalau sampai ada orang yang di bulan Ramadan dia lebih rajin maksiat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara bentuk peringatan yang Allah sebutkan ketika Allah menjelaskan masalah syariat puasa di surat Al-Baqarah ayat berapa saja? 183 dan seterusnya itu ya. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, selesai Allah membahas masalah hukum-hukum terkait puasa, di lanjutan ayat Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam minhum. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian sampai kalian sengketa di depan hakim untuk bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa kaitannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah Ramadan, tiba-tiba diakhiri oleh Allah dengan masalah halal haram dan kedzaliman? Sebagian ahli tafsir mengatakan ada banyak orang yang aneh, dia bisa tahan untuk meninggalkan yang mubah, tapi begitu dia masuk waktu berbuka, dia makan harta yang haram. Dia berbuka dengan hasil yang dilarang oleh syariat. Kira-kira nasib puasanya bagaimana orang semacam ini? Siang hari dia tidak makan dan minum, padahal hukum asal makan dan minum mubah, menjadi terlarang karena sedang berpuasa. Tapi begitu maghrib dia makan harta milik orang lain. Dia tidak bisa menjaga diri untuk mengkonsumsi harta milik orang lain. Dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Dia bisa tinggalkan yang mubah sementara karena berpuasa, namun dia tidak tahan untuk makan harta orang lain. Ini kan aneh. Termasuk salah satu di antaranya adalah mereka yang suka makan daging saudaranya, ngerasani orang lain, makan daging bangkai saudaranya. Dia bisa tahan untuk meninggalkan yang mubah, namun lisannya tidak bisa tahan untuk mencabik-cabik kehormatan orang lain. Ramadan siang hari enggak boleh gerenengan, enggak boleh menggunjing. Kalau mau menggunjing setelah berbuka. Jadi daftar orang yang mau digunjing nanti baru dibuka setelah maghrib. Baik, semacam ini percuma, bisa jadi berbahaya. Orang di siang hari melakukan ketaatan, tapi di malam hari dia batalkan dengan maksiat. Pahalanya dia lebur dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian persiapan yang kelima yang tidak kalah penting untuk kita lakukan menjelang Ramadan adalah memahami fikih puasa dan ibadah sepanjang Ramadan. Ada banyak sekali kegiatan ibadah sepanjang Ramadan. Ada yang bentuknya puasa, kemudian adab-adabnya, sampai yang detail-detail diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berbuka, bagaimana cara sahur dan seterusnya. Termasuk adab ketika membaca Quran, adab atau fikih terkait sholat taraweh, fikih terkait i'tikaf dan seterusnya. Ada banyak fikih yang harus Anda pelajari. Kata Ali bin Abi Thalib, orang ketika punya ilmu maka dia akan lebih terarah perbuatannya, karena ilmu itu menjaga manusia. Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat kepada muridnya Kumail bin Ziyad, seorang ulama tabi'in.
Beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairum minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian Ali menyebutkan sisi-sisi kelebihan ilmu dibandingkan harta. Salah satunya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Kalau ilmu itu yang menjagamu, ilmu yang menjaga kamu. Wal mal tahrusuhu. Sebaliknya kalau harta, kita yang jaga. Anda punya satu motor, harus menyediakan garasi untuk motor. Nanti harus nyuci motor, ngerawat motor dan seterusnya. Kita jaga. Kita tidak yakin ada orang yang naruh motor sembarangan di tempat umum, kuncinya diserahkan, kuncinya dibiarkan, STNK-nya ditaruh di atas. Ilmu kita yang jaga, harta kita yang jaga. Semakin banyak properti yang kita miliki, ada banyak perhatian yang kita berikan. Orang punya 3-4 rumah, kebakaran 1, bingung nggak? Mereka yang tidak punya rumah, ada rumah kebakaran, bingung? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak perhatian yang kita berikan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, harta itu kita yang jaga. Ada orang yang lelah menjaga hartanya. Tapi kalau orang punya ilmu, maka ilmu yang menjaganya. Sekaya apapun orang yang berilmu, kira-kira dia takut kalau lewat di kegelapan malam, jangan-jangan nanti ilmu saya dirampok. Ada istilah demikian? Enggak ada. Makanya sampai kata Ibrahim bin Adham, ketenangan para ulama itu karena ilmu dan takwa yang mereka miliki. Andaikan diketahui oleh para raja, niscaya para ulama ini akan dipancung untuk dirampas ilmunya. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jalatuna alaihi bisuyuf." Kalau para raja dan para putra mahkota itu tahu ketenangan batin yang kita miliki, iman dan ilmu yang kita miliki, betapa nikmatnya itu, mereka akan merampas dari diri kita itu dengan pedang-pedang mereka. Cuman karena mereka nggak sadar, mereka nggak tahu, nggak ada istilah orang yang ngerampok ilmu. Pengumuman dari panitia agar jamaah merapat ke depan, memberi kesempatan bagi yang ada di luar untuk bisa masuk ke dalam masjid. Ini kosong Pak ya, silakan merapat. Alhamdulillah. Tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Kasih celah di masjid, semoga Allah melapangkan kalian. Melapangkan apanya? Dilapangkan rizkinya, dilapangkan keberkahannya. Sehingga salah satu di antara cara ngalap berkah adalah ketika kita diminta geser, geser. Diminta berdiri, berdiri. Diminta pindah, pindah. Dan ini salah satu di antara ciri orang yang berilmu. Karena setelah menjelaskan adab tentang majelis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Baik. Kita kembali kepada bab tadi. Persiapan ilmu ini yang akan membedakan kita dengan orang Nasrani. Kita beramal bukan karena tradisi. Jangan jadikan Ramadan hanya sebatas kebiasaan. Dulu kayak gitu, sekarang masih sama kayak gitu terus, nggak ada perubahan. Ini Ramadan hanya karena tradisi. Tapi kita beramal karena panduan. Dan secara umum manusia itu ketika beramal sesuai dengan dalil, maka dia akan lebih yakin untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang beramal dengan dalil, dia akan lebih khusyuk, lebih maksimal, lebih serius dalam beramal. Karena itulah
salah satu di antara cara untuk bisa lebih khusyuk dalam beramal, jadikan semua amal kita berdalil. Salat kita salat yang berdalil. Anda pastikan semua gerakannya saya punya dalil, cuman saya nggak hafal. Urusan hafal itu kan urusan ustadz ya. Yang penting saya pernah tahu dalilnya, saya pernah baca hadisnya seperti ini caranya. Masalah menghafal nanti itu bertahap. Anda berpuasa juga demikian. Kenapa saya harus berbuka dengan cara seperti ini? Saya ada dalil. Termasuk di antara doa-doa yang kita baca sepanjang Ramadan. Anda punya dalil semuanya dengan itu. Semakin amal Anda itu didasari dengan dalil, semakin semangat untuk melakukannya, dan motivasi untuk mendapatkan pahala semakin besar. Karena itulah kualitas amal seseorang itu salah satunya ditentukan dari seberapa jauh sesuainya dengan aturan, dengan ilmu yang dia miliki. Salat Anda, puasa Anda, dan seterusnya semakin berdalil akan semakin maksimal. Dan tingkat keseriusan orang dalam beramal itu tergantung dari semangat dia untuk menyesuaikan diri dengan panutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tanamkan ilmu terlebih dahulu sebelum ngomong, sebelum berbicara, dan sebelum beramal. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah bahasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Ketika Allah perintahkan kita untuk mengamalkan amalan yang paling tinggi, yaitu syahadat la ilaha illallah, Allah awali dengan perintah fa'lam. Pahami dulu, ilmui dulu. Berarti untuk bisa bersyahadat, orang tidak boleh hanya sebatas tradisi. Tapi saya bersyahadat karena ilmu. Artinya saya menjadi muslim karena ilmu. Orang paham aturannya, paham ilmunya, sehingga dengan itu dia bisa beramal sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.